ANOVA satu arah atau disebut juga one-way analysis of variance adalah jenis uji statistik yang membandingkan variance dalam rata-rata grup dalam sampel sambil mempertimbangkan hanya satu variabel atau faktor independen. One-way analysis of variance adalah tes yang berbasis hipotesis yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa teori yang saling eksklusif tentang data. Berikutnya ada macam-macam variansi yang terdiri dari 3 variansi, yaitu yang pertama variansi total dengan rumus variansi total sama dengan jumlah kuadrat total dibagi derajat kebebasan total. Yang kedua variansi dalam kelompok, di mana rumusnya variansi dalam kelompok sama dengan jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi derajat kebebasan dalam kelompok. Dan yang terakhir ada variansi antar kelompok, di mana rumusnya variansi antara kelompok sama dengan jumlah kuadrat antara kelompok dibagi derajat kebebasan antara kelompok. Selanjutnya ada hubungan variansi. Yang pertama ada sebelum terkena faktor-faktor efektif, yaitu rumusnya variabel antara kelompok dibagi variabel dalam kelompok sama dengan 1. Yang kedua, setelah terkena faktor efektif, rumusnya variabel antara kelompok dibagi variabel dalam kelompok tidak sama dengan 1. Yang terakhir, distribusi probabilitas pensampelan adalah F, di mana F sama dengan variabel antara kelompok dibagi variabel dalam kelompok. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk menghasilkan F hitung yang nantinya dibandingkan dengan F tabel pada taraf signifikasi tertentu. Selanjutnya ada asumsi ANOVA satu arah. Yang pertama, datanya berdistribusi normal karena pengujiannya menggunakan uji L. Yang kedua, varians atau ragamnya homogen. Yang ketiga, masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Yang terakhir, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif, saling menjumlah. Selanjutnya yaitu menentukan hipotesis, di mana acuan hipotesisnya yaitu H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata dalam kelompok kategori. Sedangkan H1 itu artinya sedikit ada satu rata-rata yang berbeda dalam kategori kelompok. Di sini terdapat perhitungan ANOVA yang bisa dilihat dalam video ini. Selanjutnya terdapat kaidah keputusan, yaitu jika nilai F hitungnya kurang dari F tabel maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai F hitungnya lebih dari sama dengan F tabel maka H0 ditolak. Dimana jika H0 diterima maka tidak ada perbedaan rata-rata dalam kategori kelompok. Sedangkan jika H0 ditolak, maka ada perbedaan rata-rata dalam kelompok kategori. Untuk mengetahui materi ANOVA satu arah ini lebih lanjut, dapat dilihat contoh soal menggunakan aplikasi SPSS berikut ini. Oke, jadi kita masuk ke contoh kasus dari ANOVA itu sendiri. Di sini ada contoh kasus, yaitu seorang peneliti ingin melakukan perbandingan rata-rata antara jumlah penjualan handphone dengan beberapa merek handphone. Di sini merek handphonenya ada Samsung, Oppo, dan Vivo. Dan penelitian ini dilakukan selama 10 minggu dengan data penjualannya seperti berikut. Nah, kita diminta untuk menganalisis rata-rata penjualan tersebut dengan metode ANOVA. Jadi kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita input dulu di variabel view, variabel apa saja yang akan kita analisis. Yang pertama ada variabel merek,
Kemudian yang kedua ada variabel penjualan. Nah, tipe variabelnya kita sesuaikan di sini. Untuk merek sendiri, numerik dan penjualan juga numerik. Nah, di values, pada merek kita beri label. Kita misalkan 1 sama dengan Samsung, 2 sama dengan Oppo, 3 sama dengan Vivo. Kemudian kita oke. Kemudian di measure-nya kita sesuaikan juga. Untuk merek sendiri itu menggunakan nominal dan penjualan menggunakan scale karena akan kita olah datanya. Setelah di variables-nya kita sudah input semua, kita pindah ke data view. Nah, di sini kita input data hasil penjualan 3 merek handphone tadi. Ini 1 untuk Samsung, 2 untuk Oppo, dan 3 untuk Vivo. Nah, di sini juga kita bisa melihat, ini kan labelnya. Untuk kita melihat ini data apa, kita bisa lihat di view, kemudian kita klik values labelnya. Nah, ini kelihatan, tadi Samsung untuk 1, 2 itu untuk Oppo, dan 3 itu untuk Vivo. Seperti itu. Nah, untuk melakukan analisis ANOVA, kita klik Analyze, kemudian Compares Mean, kemudian ke One Way ANOVA. Nah, akan muncul tabel dialog seperti ini. Nah, untuk depend list, kita masukkan variabel penjualan. Sedangkan untuk faktor sendiri, kita masukkan variabel mereknya. Setelah itu, kita ke option. Nah, akan muncul tabel dialog seperti ini. Kita centang deskriptif dan homogeneity of variance untuk melihat apakah data itu homogen atau tidaknya. Kemudian klik continue. Kemudian kita ke post hoc. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Kita klik di bound for any, kemudian games whole, dan signifikan levelnya atau tingkat kepercayaannya sebesar 0,05. Kemudian klik continue dan oke. Maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Dan selanjutnya saya akan melakukan analisis dari One Way ANOVA yang sudah dilakukan oleh sebelumnya melalui aplikasi SIPS. Berdasarkan output SPSS di atas, kita dapat melihat perbedaan antara rata-rata penjualan dari ketiga merek handphone tersebut dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,20, lalu rata-rata penjualan handphone Oppo sebanyak 41,10, dan rata-rata penjualan handphone Vivo sebesar 39,00. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan paling tinggi adalah handphone Samsung yakni sebesar 45,20. Selanjutnya, kita akan membaca analisa tentang menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS di atas, diperoleh angka level statistik sebesar 2,456 dengan signifikasi atau probabilitas sebesar 0,105. Karena nilai signifikasi 0,105 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian dari ketiga kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Langkah selanjutnya adalah menguji apakah dari ketiga sampel memiliki rata-rata yang sama atau berbeda. Dari hal tersebut adalah dapat diketahui bahwa dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA dibagi menjadi dua,
yaitu jika nilai signifikasi adalah kurang dari 0,05 maka rata-ratanya berbeda. Namun jika nilai signifikasi adalah lebih dari 0,05 maka rata-ratanya sama. Berdasarkan hasil output ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,116 yang bahwasannya memiliki arti yaitu lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari ketiga penjualan merek handphone tersebut adalah sama secara signifikan. Selanjutnya, mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama, yaitu dengan menggunakan pengujian Tukey HASD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah tiga rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka ini, perbedaan rata-rata untuk penjualan handphone tersebut adalah 4.100. Angka ini diperoleh dari rata-rata pada output deskriptif untuk penjualan Samsung sebesar 45,20 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo yaitu 41,10. Sementara perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara 3,34 minus dengan menggunakan lower bound sampai dengan 11,54 dengan menggunakan upper bound pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata merek handphone tersebut, kita harus melihat apakah nilai signifikansi dari hasil output SPSS lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwasannya nilai SIG atau SIG adalah 0,514, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama dan perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua handphone tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya, untuk membandingkan kelompok lainnya dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana cara di atas. Dan sekian video tentang program kerja dari kelompok kami. Semoga menjadi bahan pertimbangan untuk Akang dan Teteh. Dan semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk semua ya. Doakan kami bertiga lolos dalam seleksi asisten laboratorium optimasi dan permodalan logistik 2021. Untuk kalian, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan tetap stay safe ya. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain hari. Dah.